sederhana ini. Tak lupa pula selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Juli, yang saya hormati Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, di mana sekarang ibu-ibu sedang disibukkan dengan kegiatan mengisi rapor, namun ibu-ibu bisa menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Daripada acara ini, yang pertama adalah ini memang tugas saya sebagai CGP untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, tujuannya adalah ingin berbagi ilmu dengan dengan ibu-ibu semuanya tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ketiga, saya ingin berkolaborasi dengan ibu-ibu semuanya untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita. Ibu-ibu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif, ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sudah pernah mendengarkan tentang budaya positif? Sudah, Ibu? Sudah. Di mana Ibu mendengarkannya? Di YouTube ya. Alhamdulillah, Ibu. Berarti Ibu tidak asing lagi dengan budaya positif ini ya, Bu. Positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Apa peranan guru di sini? Nah, peranan guru di sini adalah menuntun, mengarahkan siswa-siswa kita ke arah yang lebih baik. Contohnya apa, Ibu? Memperkenalkan kebudayaan pada si anak. Iya, memperkenalkan kebudayaan kepada si anak. Ada lagi? Kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap pagi, Bapak Ibu. Bersalaman ya. Itu adalah budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita lakukan. Namun kita kadang-kadang tidak tahu, oh itu yang termasuk ke dalam budaya positif. Dan ya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Itu adalah salah satu strategi kita untuk membangun budaya positif. Yang pertama adalah menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif yang bagaimana, Bapak Ibu? Oh, di sini nggak ada Bapak Ibunya ya. Yang ada cuma ibu-ibu. Ya. Nah, lingkungan yang positif adalah lingkungan yang baik. Inti budaya positif. Ini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, motivasi, perilaku, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, Ibu-ibu, saya akan menjelaskan satu persatu ya dari 8 budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma baru.
paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Bapak, ibu-ibu, salah lagi. Ibu-ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah Ibu dengar? Ya, sudah. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, Ibu-ibu? Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan minat peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan lainnya. Iya. Betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan minat dan bakat peserta didik dan cara belajar peserta didik. Di sini kita akan melihat minat dan bakatnya kemana anak ini. Kemudian cara belajarnya bagaimana? Apakah cara belajarnya secara audio, visual, atau audio visual? Jadi kita sebagai guru tinggal mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan bakat dan minat. Paradigma. Ini Bu, kita buat percobaan ya. Mau Bapak Ibu? Mau. Sekarang Bapak Ibu, nggak ada Bapak salah lagi. Sekarang ibu-ibu coba cari pasangannya. Yang satu jadi A dan yang satu lagi jadi B. Silakan Bang, ibu-ibu. Yang jadi A itu akan mengepalkan tangannya dan membayangkan barang berharga yang ada di dalam genggaman tangannya. Kira-kira barang berharga itu misalnya emas yang sulit ya, yang sulit untuk kita lepaskan. Kemudian yang jadi B ini akan berusaha dengan sekuat tenaga, baik dengan membujuk, mengancam, menghardik, menyuap sekalipun, ya, untuk berusaha membuka tangan kepala tangan si B. Ya, si A ya, si A. Nah, silakan ibu-ibu. Coba Ibu Mutia jadi siapapun ya. Mengepalkan tangan, yang satu lagi berusaha untuk membuka. Cara ibu terserah. Apakah ibu dengan cara merayu, menghardik, memukul, atau memberi imbalan sesuatu? Menggelitik boleh juga. Pokoknya yang jelas bisa nggak ibu berusaha membuka kepalan tangan si A? Enggak apa-apa. Yang si A-nya cuma membayangkan barang berharga. Silakan ibu. Rayu buka Bu. Nanti beli kue Bu. Ada Bapak. Beli baju baru. Coba Ibu. Bisa Bu? Bisa? Coba Ibu buka lapangannya. Bisa. Ya, ini kebetulan ibu ini bisa membuka kepalan tangan si A dengan cara memaksa. Sebenarnya pada posisi kontrol kita tidak bisa memaksa siswa untuk mengikuti kita. Namun posisi kontrol siswa itu ada pada dirinya sendiri. Paparan Dr. William Glasser untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada ilusi ini kita tidak dapat memaksa murid dan tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku kita. Seperti yang Ibu lakukan barusan.
bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Namun, seperti Ibu lakukan barusan, Ibu bisa membuka itu dengan cara memaksa. Betul, Bu? Betul ya? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan pada kenyataannya penguatan positif atau wujudkan segala hal usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kenyataannya, orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab, apapun yang dilakukan akan diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kinerja. Bagaimana seseorang dapat merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang dapat mengontrol hanyalah dirinya, bukan orang lain. Disiplin positif, ini konsep yang kedua dari budaya positif. Terbayang nggak, ibu-ibu, kalau tentang disiplin positif? Apa yang ada di bayangan ibu tentang disiplin positif? Ada? Pasti tentang peraturan ya? Pasti tentang peraturan. Baik, disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, Ibu. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah kita? Ada, Ibu-ibu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang lain? Ya, Ibu-ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Itu ibu-ibu ingat aja yang ada pada profil Pancasila. Ada berapa elemen dalam profil Pancasila, Bapak Ibu? Ibu-ibu? Ada? 6. Apa saja, Ibu Hanum? Kebinekaan global. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Iya, nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Ya, ada 6 ya, Bu. Ada yang bisa menyanyikan lagu pelajar Pancasila? Ada? Masih ingat? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif.
kebutuhan dasar manusia. Ini adalah konsep budaya positif yang keempat. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Apalagi sekarang mau lebaran Bapak Ibu ya? Ya, kebutuhannya banyak. Ada yang ingin baju hari raya, kemudian kue lebaran, ya kan? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apabila kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka saya yakin ibu-ibu akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti sekarang kan mau lebaran, ibu-ibu pasti ingin beli baju lebaran. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pasti ibu-ibu berusaha untuk membeli baju lebaran. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kepedulian, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang termasuk dalam penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kelima kebutuhan salah satu tidak terpenuhi, saya yakin ibu akan berusaha untuk memenuhinya. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ini adalah konsep budaya positif yang kelima. Perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, sedangkan yang motivasi intrinsik berasal dari dalam. Yang ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi dari ekstrinsik ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sudah ibu lakukan selama ini di sekolah, yang mana bapak, ibu? Yang sudah ibu lakukan, nggak usah malu-malu kalau salah, nggak apa-apa. Yang sudah ibu lakukan, yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Sering konsekuensi ya. Sering konsekuensi ya. Iya. Jadi yang diharapkan oleh kita adalah motivasi perilaku manusia itu adalah restitusi. Walaupun yang sering kita lakukan adalah hukuman ataupun konsekuensi, tetapi yang diharapkan adalah secara restitusi. Nanti pada pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit
jawab sama-sama, ibu-ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Ibu? Hukuman. Ya? Hukuman. Hukuman ya? Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ayo siapa? Hukuman. Iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman itu. Iya, hukuman. Kita lanjut ya. Posisi kontrol. Ini adalah posisi budaya positif yang keenam. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sudah ibu lakukan di sekolah. Ibu sering berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Sering sebagai teman ya. Yang seharusnya yang mana? Ibu-ibu. Iya, yang seharusnya posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena manajer itu jadi siswa dan gurunya sama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Ayo kita jawab sama-sama Bu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ingat ya, posisi kontrolnya ada berapa? Ada 5. Ingat tuh posisi kontrolnya Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Itu ya, saya ulang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Tepuk tangan dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Posisi kontrolnya? Nah, coba lihat posisi kontrol yang mana? Ingat tuh ada 5 Bu ya. Iya, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Iya. Tepuk tangan dulu Bu Risa. Sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Hukuman. Penghukum. Kita lanjut ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol yang mana? Manajer. Tepuk tangan untuk mereka. Manajer. Iya, yang diharapkan kepada kita adalah posisi kontrol manajer. Ya. Keyakinan kelas. Ini adalah budaya positif yang ketujuh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang sekarang kita lakukan di sekolah kita adalah kita sering membuat peraturan kelas. Nah, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas guru yang buat. Kalau keyakinan kelas sadaran ini murid dengan si guru. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid. Kalau peraturan kelas guru yang buat. Iya,
Yang pertama bersifat abstrak, artinya konkret. Kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif. Ini maksud dibuat dalam pertanyaan positif. Misalnya ada siswa yang ketika kita membuat keyakinan kelas, ada siswa yang menyebutkan jangan buang sampah sembarangan. Kan ada? Nah, jadi bagaimana cara kita mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif? Apa kalimat positifnya, Bu? Kalau jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah sembarangan. Iya, buanglah sampah pada tempat. Nah, kemudian misalnya jangan mengejek teman. Kalimat positifnya apa? Saling menghargai sama teman. Sesama. Dokumen ini Saling menghargai sesama teman. iya, saling menghargai sesama teman. Berarti ibu-ibu sudah paham ya? Ini yang terakhir, ibu-ibu. Segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif yang ke-8. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita membuat segitiga restitusi ini, kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Itu kalimat yang kita gunakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga melakukan kesalahan. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tetapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya, ketika siswa kita berbuat kesalahan, contohnya kesalahan apa misalnya? Datang terlambat. Kita tanyakan kepada siswa tersebut, kenapa dia datang terlambat? Kemudian kita bilang, berbuat salah itu apa kesalahannya? Dia menjawab misalnya datang terlambat. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan ini. Membuat kesalahan itu wajar. Kita bilang ke siswa tersebut, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian jangan melakukan kesalahan, jangan pernah melakukan kesalahan lagi. Kemudian kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Ini di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada siswa tersebut, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Itu yang kita tanyakan di tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian, padahal kamu lebih bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena sudah melindungi hal yang penting. Dan kamu melakukannya karena menganggap penting bagimu. Kemudian tahap selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Tadi di siswa yang berbuat kesalahan itu kita tanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak dia? Ketika siswa menjawab, keyakinan kelas kita adalah misalnya jangan datang terlambat atau tidak terlambat datang ke sekolah. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Itu kita tanyakan kepada siswa. Siswa tersebut mungkin akan menjawab disiplin, Bu. Kemudian, seperti apa kelas yang ideal buat kamu? Itu kita tanyakan di tahap menanyakan keyakinan ke kelas. Kamu ingin seperti apa? Seperti itu, Ibu ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki dan sosial yang baik, di mana standar kepribadian profesional dan sosial yang baik bagi guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan
budaya positif. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan bisa ibu terapkan di dalam kelas ibu bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berarti masih menggunakan kalimat negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Seharusnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang keyakinan kelas ini akan ditempel di sini ya. Coba Halimah ambil dari menghormati guru. Satu. Ya, tempel terus. Ayo siapa lagi mau ambil? Bisa. Berarti sudah ada satu ya kesepakatan kelas kita. Wisnu. Ini tidak diambil semuanya ya, yang sama ya. Yang sama berarti diambil satu aja untuk ditempel kemari ya. Kemudian, ayo siapa lagi? Siapa bisa lihat? Ini. Ambil satu. Ya. Tempel di sini. Lagi. Ayo siapa lagi? Sadir. Nur Sadir, ayo siapa lagi? Sarah. Silakan Sarah. Yang menggunakan kalimat positif. Yang di atas ya. Ingat. Kita kalau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Sudah habis semuanya? Satu lagi. Ayo, Faiz. Faiz. Maju. Ya, ya. Tempelkan. Iya. Ini keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati. Berarti ada berapa? Ada 5. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, kompak dengan kawan kawan kelas. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Buanglah sampah Pada tempatnya. Ya. Nah, sekarang perwakilan aja. Coba tulis di sini. Keyakinan kelas kita biar kita tempel di situ. Yang sekarang yang pertama apa? Cuma satu aja. Satu aja. Yang dari ujung. Apa yang dari ujung? Menghormati guru. Ini yang kedua ya. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima. Boleh dengan tulis yang besar, ya. Boleh dengan tulis, ya. Dia cobain pulpen. Silakan ditempel. Pakai lem ya, di sini ya. Di sini. Pakai atas dulu. Oh, iya, tulis dulu. Pakai gitu. Tulis dulu dengan pulpen. Yang besar ya. Ya. Yang ini nomor 83 ya. Ya.
Pak Budi. Bu, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Anak-anakku tahu nggak apa itu pecahan? Tahu. Apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Ya, tangan yang tahu. Pecahan itu apa? Pecahan adalah penyebut dan bilangan. Penyebut dan pembilangan. Iya, tepuk tangan dulu. Kalimat tadi mau menyampaikan sekarang apa itu? Pecahan adalah yang mempunyai penyebut dan pembilangan. Iya, pecahan itu adalah yang mempunyai penyebut dan Pembilangan. Pecahan adalah bagian dari bagian dari satu keseluruhan suatu kuantitas tertentu. Contohnya 1/4. Nah, 1/4. Pecahan 1/4. Yang mana yang disebut dengan penyebut? Di bawah. Nah, yang di bawah sebagai penyebut. Yang di atas sebagai Pembilang. Ya. Tak. 2/4. Yang mana disebut? Di bawah buku. Ya. Baik sekalian, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan besok kita lanjutkan kembali. Anak-anak bisa senang tidak? Alhamdulillah. Tadi anak-anak itu senang ya. Pesan ibu kalau ada tugas coba dikerjakan nanti di rumah ya. Kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan. Dan Sadira bisa menemui ibu nanti di kantor ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadira, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Karena tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR Sadira? Kemarin saya pulang ke rumah temannya, jadi saya lupa mengerjakannya. Ingat dengan keyakinan kelas kita Sadira. Masih ibu. Kalau tidak mengerjakan PR, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita Sadira? Tidak, bu. Apa yang sudah kamu langgar Sadira? Enggak, bu. Benar Sadira. Apa solusi dari masalah kamu Sadira? Pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Iya. Bahwa saya akan mengerjakan tugas dan melakukannya. Iya. Baiklah Sadira, kamu sudah menemukan solusinya. Mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Ya, bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya senang berdiskusi dengan Ibu karena menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Putih pergi menjauhi tikus kecil itu. Tikus lari masuk ke lubang telur. Putih gerak sekali. Dia mencakar tanah di bawahnya. Putih asyik mencakar-cakar tanah di bawah pohon. Tiba-tiba mendengar suara. Suara apa itu? Suara apa? Suara kata. Suara apa? Bagaimana suara kata? Ayo, ulang sekali lagi. Bagaimana suara kata? Kurang bagus. Coba yang bagus. 1, 2, 3.
kucing? Kucing itu warnanya apa? Ya, panggilannya siapa? Itu. Kakak itu kakak. Bagaimana dia kakak? Dia berusaha melompat. Bagaimana suara kakak? Putih ikut melompati batu-batu. Kakak ikut melompati batu-batu ke kecil. Jangan Putih, kata Jamila. Jangan bantu kakak itu. Teriak Jamila sambil mencabut buku liar di sekitarnya. Kenapa Jamila tidak boleh menyuruh Putih tidak boleh mengganggu kakak tersebut? Kenapa? Hah? Karena si Putih mau makan kan? Jamila menyuruh si Putih untuk melepaskan. Yuh! Si Putih terjatuh ke dalam bagaimana suaranya? Putih jatuh ke dalam air. Sekali lagi. Putih terjun ke dalam kolam Putih melihat ikan-ikan berenang di kolam. Putih berusaha mengangkat ikan-ikan dengan tangannya. Ikan ketakutan. Coba lihat. Ketika si Putih jatuh ke dalam kolam, si Putih mau menangkap ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan tersebut bagaimana? Lari ketakutan. Jangan Putih. Apalagi yang dibilang sama Jamila? Jangan Putih. Teriak Jamila. Biarkan ikan-ikan itu berenang di kolam. Jangan diganggu, kata Jamila. Sambil mengangkat Putih dari kolam, Jamila mengeringkan tubuh Putih dengan handuk. Ada nggak anak-anak ibu kalau kucing di rumah dikeringkan dengan handuk? Kalau kucingnya lagi basah dikeringkan dengan handuk, ada nggak? Ada. Bagus ya. Kemudian dia memeluk kucing kesayangannya dengan penuh kasih sayang. Jadi ceritanya sudah habis. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita ini? Si Putih. Siapa lagi? Jamila. Siapa lagi? Putih. Kakak. Tikus. Ikan. Ada berapa? Ada berapa tokohnya? Ada 5. Apa judul cerita buku ini? Si Putih. Jadi anak ibu sudah tahu kan siapa tokohnya? Yang pertama coba ulang lagi. Si Putih. Yang kedua Kakak. Yang ketiga Jamila. Yang keempat Tikus. Habis itu ikan. Coba sekali lagi. Bagaimana suara si Putih? Lebih keras. Suara kakak. Suara tikus. Ini gimana laki-laki yang ada suaranya? Yang perempuan mana suaranya? Suara tikus bagaimana? Ya, jadi hari ini di sini ya cerita ibu. Besok ibu lanjutkan lagi dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka Pak Mandi kan?